liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu, orang hidup di dunia itu ternyata durasinya tidak panjang, hanya antara menggenggam dan terbukanya tangan. Maksudnya apa? Semua bayi lahir di dunia tangannya dalam keadaan terbuka, dan siapapun yang mati pasti tangannya terbuka. Jadi orang hidup itu durasinya antara tutup dan buka. Semua orang lahir tangannya pasti menggenggam. Maksudnya seolah-olah pengen menggenggam dunia seisi. Apapun pengen dikuasai. Harta digenggam, sertifikat digenggam, rumah digenggam, jabatan digenggam, istri digenggam. Tapi ingat, sekuat apapun kita menggenggam semua itu, baik harta, kekayaan maupun jabatan, kalau mati semua tangan akan terbuka. Gak ada orang mati tangannya menggenggam, kecuali petinju mati gini. Semuanya pada terbuka. Itu artinya apa? Jabatan Kapolres dilepas, bupati 10 tahun dilepas. Itu pun kalau dia ditangkap KPK. Ketua DPRD dilepas. Semuanya akan dilepas. Makanya kenapa kemudian kita harus ingat soal jabatan ini? Kita diingatkan oleh cerita Nabi, Bapak Ibu, itu punya unta yang sangat disayangi oleh Nabi, namanya Adba. Unta ini juara, setiap kali ada perlombaan pasti saya pikir euforia perayaan tahun baru tahun ini mari kita buat lebih berwarna, bermakna, karena di tengah-tengah kondisi bangsa yang hari ini diuji oleh Allah dengan banyak musibah. Saya mengajak semuanya untuk lebih refleksi dengan merayakan tahun baru lebih mengedepankan simpati dan empati kepada anak bangsa lain yang hari ini tertimpa musibah. Tidak perlu merayakan secara berlebihan dan euforia, cukup dengan banyak berdoa di masjid, sehingga tahun ini bisa kita lalui dengan baik dan punya harapan tahun baru yang lebih baik lagi. Saya pikir tahun 2025 ini cukup berat bagi bangsa Indonesia. Pemerintah kita hari ini dengan segala programnya begitu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di akhir tahun ini minta kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan kita lebih dimudahkan oleh Allah.
wabil khusus hari ini dengan ditandainya peresmian masjid di Bogor ini. Ini adalah simbol insya Allah Bogor lebih maju ya ibu ya. Inilah muslimat, the power of mama. Selama Banser nih pengamanannya juga. Saya pikir Banser itu satu organisasi kepemudaan yang perlu kita apresiasi. Kenapa? Jangan hanya stigma buruknya, wah Banser itu hanya ke gereja menjaga Natal. Justru itu merupakan bentuk toleransi dari teman-teman Banser. Pengajian ya ada, orang Natal yang dijaga itu adalah keamanannya, sehingga memastikan perayaan Natal itu berjalan dengan baik tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Maka saya sendiri selalu mengatakan, rayakanlah Natalmu dengan sukacita sebagaimana kami Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Karena kalau orang Islamnya baik, Hindunya baik, Kristennya baik, insya Allah Indonesia baik. Pesan kebangsaan satu lagi pesan kebangsaan. Pesan kebangsaan kita adalah selama orang kembali ke tempat ibadahnya masing-masing, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Tadi ada istighosah dari NU untuk Indonesia. Sumbangan kemarin sudah terdistribusi semuanya, termasuk ke Padang. Termasuk ke Padang. Pesan khusus dari Mas Oki di sini. Mas Ongki terus semangat, kawal terus. Mas Ongki terus semangat, kawal terus. Untuk NKRI. Salam Mas Ongki. Masih baru cari waktu, kita bisa ke sana lagi insya Allah. Ingin sebenarnya ke Sumatera Utara. Pengen banget ke sana. Padang itu perlu kita datangi. Relawan Padang luar biasa, mereka menembus tempat-tempat yang tidak bisa ditembus. Bahkan mereka jalan kaki sampai 17 kilo untuk menyampaikan bantuan kita kemarin ke sana. Ya, saya pikir kita harus lebih banyak bersimpati teman-teman kita yang tertimpa musibah di sana. Ya, kita jauhkan dari bala. Banter buka jalan. Awas anak kecil. Salam sehat ya Pak. Ibu, makasih Ibu. Ini Pak Bupati nih, Pak Bupati nih. Udah. Itu lagi.